Shalom saudara-saudara. Mari kita lihat Kisah para Rasul 10 ayat 29 berbunyi, "Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Lalu ayat yang pasal yang 17 ayat 20 Kisah para Rasul, "Sebab engkau mendengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semuanya itu." Saudara, di sini kata ingin tahu dalam bahasa Yunani puntanomai. Puntanomai itu bertanya tapi ingin tahu. Puntanoma itu mencari sebab-sebab. Jadi dia ingin tahu. Jadi di sini dikatakan di dalam bahasa gaul kita yang sangat terkenal, istilah ini ada kata kepo. Kepo, apa manfaatnya? Kepo, orang itu kepo. Seringkali, engkau kepo ingin tahu aja. Apa sih? Kamu tuh kepo sekali. Apa kamu ini kepo? Aduh, hidup kok suka nih jadi orang kepo. Kenapa kamu kepo? Kepo, apa manfaatnya? Kalau kita jadi seorang kepo itu dikenal sejak media sosial atau chat messenger 15 tahun yang lalu. Istilah kepo ini muncul. Kepo muncul. Kepo itu muncul berasal dari dua dugaan. Satu, ada kata kaepo itu dari bahasa Hokkien, Minnan, artinya sangat penasaran, usil, serba ingin tahu. Tapi kepo itu dalam bahasa Inggris juga. Yang kedua, dikatakan knowing every particular object, disingkat kepo. Mana yang benar? Maka kita tidak memikirkan itu. Tapi yang jelas kepo ini telah menjadi bahasa yang sehari-hari anak-anak muda yang kita pakai. Begitukah kaum muda? Sehingga kaum muda itu selalu mengenal kepo. Tapi dikatakan kepo ini dimulai dari Republik Tiongkok, istilah ini. Lalu juga di Singapura dipakai, Malaysia dipakai, di Indonesia dipakai, khususnya komunitas Tionghoa yang ada di Palembang, Pekanbaru, Medan, dan sekitarnya. Dan pelan-pelan sekarang pun sudah menyebar sudah sampai seluruh Indonesia ini sudah ngerti kepo. Anak-anak muda kepo. Katakan, engkau kepo. Engkau kepo. Kok kamu kepo sih? Orang ini kepo sekali. Persoalannya adalah kepo apa manfaatnya? Kalau kita menjadi seorang kepo, dalam bahasa Inggris sering diselipin kata why are you so kepo? Di Singapura sangat terkenal istilah itu. Why are you so kepo? Dikatakan orang yang ingin tahu urusan orang lain, orang yang ingin tahu secara mendetail apa yang diurusin orang lain. Kepo. Saudara, para muda, bagaimana yang selama ini kau lakukan? Kalau engkau melihat seorang yang kepo, apakah engkau merasa terganggu? Kalau engkau melihat seorang temanmu kepo, apakah merugikan kamu? Kadang-kala kepo ini urus masalah-masalah orang, dijadikan gosip kemana-mana pergi, sehingga kepo ini menjadi satu masalah besar. Apakah engkau terganggu? Bagaimanakah engkau menghadapinya, kondisi kepo ini? Maka Alkitab mengatakan, Amsal 16 ayat 32, dia berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada dua hal yang kita pikirkan.
Kalau kita menghadapi seorang kepo, maka dikatakan pertama, kita sabar. Kita harus sabar menghadap si kepo ini. Karena kita tahu bahwa kepo ini kita akan melebihi seorang pahlawan. Memang menghadapi seorang kepo itu tidak sabar. Kadang-kadang dia sampai membuat kita gosip kemana-mana, mencari apa yang kita cari, kelebihan, kelemahan yang dicari, diberitakan kemana-mana. Dia pengen tahu usil, selalu urusan siapa saja diikut campur. Tapi dikatakan sabarlah. Kalau engkau sabar, engkau melebihi seorang pahlawan. Yang kedua dikatakan, kalau kita menghadap kepo, menguasai diri. Amsal 25:28 dikatakan, orang tidak bisa mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kita melatih diri untuk menguasai diri. Kuasai diri, biar kita hadapi dengan sabar dan kita kuasai diri. Jadi orang kepo jangan diberi kesempatan untuk mendapat informasi yang ada di dalam hidup kita. Kita kuasai diri, kita tenang. Janganlah bercerita, janganlah banyak bercerita, sehingga orang itu terus mencari informasi. Tapi engkau jangan bercerita. Engkau tetap sabar menghadapi dia, dan tidak boleh terganggu, tidak boleh membalas orang itu. Tapi kita sabar, kita doakan orang itu, kita bimbing orang itu, kita arahkan orang itu, kita tuntun orang itu agar dia berubah. Kedua, kita kontrol diri kita. Jangan terpancing ikut menjadi orang kepo. Jangan terbuka informasi-informasi yang ada dalam diri kita, agar kita tidak terbocorkan kemana-mana sama dia. Dan yang ketiga dikatakan, bagaimana menghadapi orang kepo. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Maka diajarkan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertian. Maka biarlah percaya kepo itu tetap kepo, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa kita akan bisa menjadikan kepo itu berubah untuk menjadi orang yang baik. Kita akan bisa membimbing orang kepo itu untuk kembali ke jalan yang lurus, Kristus. Kita jadikan orang kepo itu menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang bisa mengontrol diri, sehingga percaya kalau kita menghadapi orang kepo, jangan lari, tapi kita percaya kita mampu membantu orang itu untuk menyelesaikan hidupnya supaya dia kembali lurus dalam Kristus. Dan jangan bersandar pada kemampuan diri kita. Biarlah Tuhan sendiri yang membuka jalan, yang memberi jalan, yang mengarahkan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan orang kepo. Yang paling penting yang kita hadapi adalah kita sabar, kita mampu kontrol diri, dan percaya biar Tuhan yang bekerja. Saudara, marilah jangan takut dengan kepo, jangan takut untuk menjadi kepo juga. Kalau engkau menjadi kepo, maka engkau kembali bertobat dan engkau kembali dalam jalan Kristus. Karena semua punya masalahnya sendiri-sendiri, dan biarlah Tuhan menyelesaikan masalah kita masing-masing. Apa manfaat menjadi kepo? Maka tidak ada manfaatnya. Saudara kepo, bertobatlah, kembali ke jalan lurus. Tuhan sedang menunggu, dan Tuhan menerima engkau dalam kehidupan dirimu. Bagaimanakah kaum muda? Mari kita jangan ragu untuk melakukan pertolongan kepada para kepo. Tuhan memberkati. Shalom.